Berkaitan dengan kasus mutilasi di Timika, pandangan Abang sebagai advokat bagaimana? Oke, selamat sore semuanya. Berkaitan dengan kasus mutilasi di Timika, setelah ada keterangan dari yang ditetapkan sebagai DPO ya, Bung Roy Hoai, ini kemudian memberikan satu keterangan baru ya dari yang sudah dilakukan. Di sini menarik karena dia dengan tegas itu membenarkan bahwa ada praktek perdagangan senjata api yang terjadi. Nah, ini kemudian yang berikutnya dia juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan peristiwa setelah transaksi senjata itu dia tidak mengetahui. Keterangannya tentunya menjadi satu fakta hukum tersendiri yang kemudian mempertanyakan mengapa tim penyidik itu tidak menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam melihat kasus ini, karena berdasarkan surat SP2HP yang diterima oleh keluarga maupun juga kuasa hukum itu hanya menyebutkan beberapa dugaan tindak pidana yang terjadi dalam kasus itu. Yang pertama yaitu pasal 340 KUHP, yang kedua 338 KUHP, dan juga dijuntokan dengan pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, serta pasal 365 KUHP dan juga 187 KUHP. Itu saja yang dipakai. Sementara berdasarkan keterangan Bung Hoai yang ditetapkan menjadi DPO, dia membenarkan bahwa ada transaksi senjata api yang terjadi sebelum ada praktek tindak pidana mutilasi, pembunuhan berencana, dan juga pembunuhan yang akhirnya ada mutilasi dan sebagainya. Nah, keterangan dia ini kemudian menjadi pertanyaan tersendiri yang tentunya mempertanyakan kinerja dari penyidik yang tidak kemudian menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ini bukan hanya penyidik ya, lebih jauh kepada POM dalam yang memeriksa oknum anggota militer yang terlibat, karena kita semua mengetahui bahwa dalam kasus mutilasi ini berkasnya kan dipisahkan. Ada yang oknum anggota TNI kemudian didorong menggunakan pidana militer, sementara masyarakat sipil itu didorong menggunakan peradilan umum. Dan di dalam kedua ini yang kemudian menjadi pertanyaan yaitu berkaitan dengan fakta transaksi jual beli senjata, apakah dimasukkan atau tidak. Kalau yang pada masyarakat sipil sebagaimana yang tadi saya sebutkan tidak masuk, ini kemudian menjadi pertanyaan, ada apa dan mengapa dan untuk apa kemudian tidak digunakan. Yang berikutnya, pada prinsipnya kami ketahui bersama bahwa keluarga itu dengan tegas meminta agar proses ini dilakukan di pengadilan umum. Artinya tidak ada itu pengadilan militer yang diinginkan oleh keluarga, tapi keluarga mau agar militer dan juga oknum TNI dan juga masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus ini sama-sama diperiksa menggunakan
mekanisme peradilan umum. Di sini berkaitan dengan teori koneksitas, jelas ya bahwa apabila yang melakukan tindak pidana ada gabungan antara oknum anggota TNI dan juga atau Polri dengan masyarakat sipil, maka diproses menggunakan peradilan umum. Nah, ini yang kemudian secara teori mendukung apa yang kemudian diminta oleh keluarga. Beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca pernyataan Pak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua yang menyatakan melalui media bahwa menunggu arahan dari Mahkamah Agung terkait koneksitas dalam proses kasus mutilasi di Timika. Di sini artinya untuk mencapai apa yang diminta oleh masyarakat, yaitu peradilan menggunakan mekanisme koneksitas, ini kita bersama-sama menunggu rekomendasi ataupun kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu saya sebagai Direktur LBH Papua dan juga terlibat sebagai kuasa hukum dari keluarga korban meminta dengan tegas kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk segera membentuk kebijakan khusus peradilan koneksitas dalam kasus mutilasi di Timika, dan juga minta kepada Pak Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memerintahkan ke bagian pidana militer untuk menghentikan proses yang sedang dilakukan kepada oknum militer yang terlibat dalam kasus mutilasi, dan selanjutnya minta agar berkasnya itu digabungkan dengan berkas yang pelaku sipil untuk kemudian diproses bersama-sama menggunakan mekanisme koneksitas. Itu harapan yang kemudian diharapkan oleh keluarga korban dan juga masyarakat Papua yang mengikuti proses ini, sehingga untuk kemudian memberikan hak atas keadilan bagi keluarga dan juga kepastian hukum bagi keluarga, serta rasa keadilan sosial, keadilan oleh seluruh masyarakat Papua dan juga Indonesia. Maka dalam kasus mutilasi yang sudah menghebohkan warga Papua maupun juga warga Indonesia, ini bisa diproses menggunakan mekanisme koneksitas. Itu yang mungkin saya bisa sebutkan di sini. Abang, ini mutilasi ini pembunuhan masuk dalam kasus pembunuhan berencana atau operasi-operasi tertentu yang dilakukan oleh militer kepada masyarakat Papua, lebih khususnya yang 4 orang ini? Kalau berkaitan dengan apakah ini masuk dalam pembunuhan berencana, kalau kita lihat dari pasal yang digunakan, yaitu pasal 340 atau KUHP dalam berkasnya pelaku masyarakat sipil yang terlibat dalam kasus mutilasi, itu artinya sudah ada dugaan itu, dan sehingga penyidik bisa menggunakan itu. Kemudian kalau berkaitan dengan operasi khusus yang mungkin bisa saya sebutkan di sini berdasarkan pernyataan si Hoai yang dijadikan DPO terkait adanya fakta perdagangan senjata. Nah, ini yang kemudian menurut saya kemudian menjadi fakta adanya bisnis militer, dalam hal ini bisnis perdagangan senjata, yang dengan kasus tersebut kemudian menambah deretan panjang fakta perdagangan senjata yang terjadi di Papua. Kita juga tahu belum lama ini terkait
kasus perdagangan senjata ilegal di Papua kan sudah dilakukan investigasi ya, dan juga ada laporan yang dikeluarkan oleh rekan-rekan ALDP di sana membuktikan bahwa ada fakta bisnis perdagangan senjata di Papua. Nah, bisnis perdagangan senjata ini dalam laporan yang disebutkan oleh Jubi oleh ALDP itu pelaku yang melakukan transaksi itu adalah dua subjek, baik itu masyarakat sipil maupun juga oknum aparat keamanan. Dan dari berkas perkara yang kami tangani juga kami temukan di mana dalam satu kasus yang kami LBH Papua dampingi itu amunisi yang kemudian menjadi objek perdagangan senjata dan juga amunisi itu produksinya di Pindad, di mana kita semua mengetahui bahwa Pindad adalah badan usaha milik negara yang dimiliki oleh di negara Indonesia, sehingga praktek perdagangan senjata ini yang saya pikir sedang marak terjadi di tanah Papua, namun kemudian dalam penegakan hukumnya belum secara maksimal diberikan, sehingga kami harap agar dalam kasus mutilasi ini bisa dikedepankan fakta perdagangan senjata untuk dibuka seluas-luasnya agar kita bisa mengetahui ini ada operasi bisnis apa yang sedang dipraktekkan di sini dan siapa sebenarnya pelaku bisnis terbesar dalam konteks bisnis militer di bisnis perdagangan senjata dan amunisi di tanah Papua ini. Karena adanya bisnis tersebut yang jelas telah meresahkan warga. Kita semua lihat di beberapa daerah konflik banyak sekali masyarakat yang kemudian mengungsi akibat konflik bersenjata yang terjadi, di mana konflik bersenjata itu bisa terjadi dengan marak dan terus menerus tidak terlepas dari adanya praktek perdagangan senjata ini. Sehingga kita harap agar pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian maupun POM itu bisa kemudian mengimplementasikan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 secara profesional dan tidak diskriminasi, agar kemudian kita bisa menyelamatkan hak asasi manusia dari masyarakat sipil yang ada di